إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit.edu rahimani wa rahimakumullah, masih bersama Al-Muqaddimah Al-Hadurmiyah dalam pembahasan sholat Jumat. Ini salah pembahasan yang terakhir di sholat Jumat, ya, masih pembahasan tentang istikhlaf, yaitu digantikannya imam atau khotib. Ya, di sesi sebelumnya sudah kita bahas banyak istikhlaf dalam sholat Jumat ada 3. Yang pertama ketika khutbah, yang kedua antara khutbah dan sholat, yang ketiga ketika sholat. Ya, kita akan singgung istikhlaf yaitu ketika sholat Jumat. Ya. Istikhlaf ketika sholat Jumat. Istikhlaf fi sholatil Jum'ah, artinya ketika sholat Jum'ah, ya, bukan ketika khutbah, karena ketika khutbah sudah kita bahas. Maka terbagi menjadi 3. Maka ala salasati aqsam, ala salasati aqsam. Yang pertama, an yakuna qoblal iktida, an yakuna qabla iktida'il khalifah bil imam. Iktida'il khalifah bil imam, maka hukumnya fa mumtani mutlaqan, mumtaniun mutlaqan, secara mutlak, ya. Jadi ini imam sholat Jumat, kemudian terjadi putus sholat, misalnya hadas, kemudian digantikan, maka ini ada 3 keadaan. Yang pertama, pengganti ini belum sempat jadi makmumnya imam, maka enggak boleh. Jadi orang lain yang menggantikan ini, orang lain tidak ikut sholat qabla iktida al khalifah. Jadi orang yang datang itu kemudian langsung menggantikan imam ketika imamnya hadas, ini tidak boleh, ya, dihukumi mumtani. Nah, ini ada qabla, sebelum iktida. Yang kedua, an yudrika al khalifah al imam fil qiyam al awal au ruku'ihi. Ya, kita tulis dulu, an yudrika, dia mendapati isi khalifah, al khalifah mendapati imam yaitu fil qiyam al awal, berarti dapat full, ya, fil qiyam al awal au ruku'ihi. Ya, jadi misalnya yang menggantikan ini adalah makmum, dia sempat berdiri bersama imam di rakaat pertama atau mendapati sempat bareng rukuk di rakaat pertama, maka boleh. Apakah tidak? Maka boleh. Maka tahasola al tahsululahu al jum'ah walil qaum, maka ini sah, ya, bisa. Ini hukumnya tahsulu, yaitu Jum'ah, ya, tahsulu lahu
yaitu si khalifah al-jum'ah dapat sholat Jumat wa lil qaum jamaahnya. Ya, jadi orang ini sempat mendapatkan tadi imam berdiri atau mendapatkan ruku. Ini di rakaat pertama. Nah, di kondisi ini jika imam telah menunjuk orang tadi sebelum kemudian imam itu pergi meninggalkan tempat, ditunjuk dulu, maka itulah yang dilakukan, yang diharapkan ya. Maka fazaka, ya sudah, dia yang ditunjuk imam jadi imam. Kalau imamnya batal tadi. Kalau tidak, imamnya misalnya nggak nunjuk, ya, maka lazima al makmumin, wajib bagi makmum untuk memajukan atau menunjuk salah satu, ya. Menunjuk salah satu. Dan yang ditunjuk ini wajib maju in dzanna at-tawakkul, jika dia ada dzan tawakul, ya. Jadi memang dia dipercaya oleh makmum tadi untuk menjadi imam pengganti, ya. Jadi wajib kemudian makmum menunjuk, ya, menunjuk salah satu. Kalau imam enggak menunjuk, disebutkan demikian, yaitu lazimah. Kemudian yang ketiga, ini kan kedua. Sekarang ketiga, ini khalifahnya, ya, khalifah penggantinya. Ketiga, ala yudrika al imam, ala yudrika ya si khalifah, ya, ala yudrika yaitu al khalifah tidak mendapati imam qabla hadasihi, sebelum imam hadas, qabla hadasi, sebelum imam hadas, tidak mendapatkan ila ba'da ruku al-ula, ila ba'da ruku al-ula, ruku al-ula. Ruku ula itu maksudnya ruku rakaat pertama. Maka hukumnya bagaimana ini? Jadi dia yang mau menjadi khalifah ini pengganti, dia mendapati imam, ini masbuk berarti kan. Dia mendapati setelah ruku, setelah ruku. Berarti imam bangkit dari ruku rakaat pertama. Maka di sini la yajuzu lau al istikhlaf. Menurut Ibnu Hajar enggak boleh. La yajuzu lahu bagi si mustakhlif khalifah, bagi khalifah, ya, bagi khalifah tidak boleh. Atau bagi imam enggak boleh menunjuk dia, ya. Menurut Ibnu Hajar. Alasannya, kita lihat alasannya di sini. Ya, alasannya li'anau, karena dia yufawitu al-jum'ah bidzalika nafsi, karena dia tidak mendapatkan Jumat pada dirinya sendiri. Karena disyaratkan dia mendapatkan rakaat bersama imam. Wa istamiru, dan dia mendapat satu rakaat bersama imam berlangsung sampai imam salam. Sampai imam salam. Nah, dia mendapatkan imam setelah ruku rakaat pertama, dan tidak membersama imam sampai salam karena imamnya berhenti, putus. Ya, maka dalam kondisi ini, maka yajibu an yataqaddama ghairuhu mimman adraka ruku al-ula. Nah, maka ini yajibu, ya, dampaknya yang kedua, yajibu an yataqaddama. Jadi tadi nggak boleh, ya, dia nggak boleh jadi pengganti. Imam nggak boleh nunjuk. Terus dampak berikutnya yajibu an yataqaddama ghairuhu, selain khalifah tadi, ghairuhu, selain orang tadi, miman adroka, yaitu orang yang mendapatkan
ruku' al-ula. Ya. Ayat di Surah Karim disebutkan wa ma'adzalika, meskipun demikian kalau dia kemudian maju, ya, maka jumatannya si kaum makmum sah, dianya tidak. Ya, ini tadi. Ini konsep ketiga gimana? Ada orang mendapati imam masbuknya sholat Jumat, imamnya sudah rukuk, ya, rakaat pertama sudah bangkit, jadi tidak mendapati rukuk rakaat pertama. Orang ini nggak boleh istikhlaf, ya, imam nggak boleh nunjuk dia jadi apa? Pengganti. Kemudian wajib orang lain menggantikan imam, yaitu orang ya Pak, adroka, mendapati rukuk pertama. Ini keadaan ketiga ya. Keadaan ketiga. Kalau keadaan kedua, si khalifah mendapati qiyam atau rukuk, ya, maka boleh ya dapat sholat Jumat. Ya, dapat sholat Jumat. Dia khalifah dan kaum makmum tadi. Nah, kalau ini nggak boleh. Tapi kalau seandainya si khalifah ini, ya, sini, kalau dia maju menjadi menggantikan imam, sholat dia tidak sah, makmum kaum sah, ya, kaum sah. Nah, ada juga pendapat Romli, dikatakan kalau khalifah mendapatkan rukuk rakaat kedua dan sujud, ya, dua sujud bersama imam, kemudian istikhlaf, maka dapat sholat Jumat dia. Ini mendapat Romli. Kemudian sekarang istikhlaf di selain sholat Jumat, istikhlaf fi ghairil Jumat. Ya, ini tadi kan di sholat Jumatnya, fi sholatil Jumat. Nah, ini fi sholatil Jumat. Sekarang al istikhlaf fi ghairi al Jumat. Istikhlaf fi ghairi al Jum'ah. Maka kita bagi dua. Di sini sebutkan ada dua macam, ala kismain. Ya, tulis sekalian, ala kismaini. Yang pertama, ala yaqtadiya al khalifah bil imam qabla hadasihi. Ala yaqtadiya al khalifah bil imam qabla hadasihi. Ya. Dia belum bermakmum pada imam sebelum imam hadas. Nah, dalam kondisi ini la yaqtadi al khalifah bil imam qabla hadasihi. Ya juzu, ya di sini boleh. Hukumnya ya juzu, ya boleh, ilam yukhalif imam, ilam yukhalif imam fi tatibi sholatihi. Misalnya karokaatil ula, karokaah al ula, mutlaqah di sholat apapun pokoknya rokaat pertama, au salisah rokaat ketiga, yang sholat rubaiyah, sholat yang 4 rokaat. Salat rubaiyah. Ini
Jadi kalau dia belum orang baru ya, belum sempat jadi makmumnya si imam, imamnya kemudian hadas, boleh nggak menggantikan? Boleh, dengan catatan dia tidak menyelisih urutan bentuk sholat imam. Contoh, tidak menyelisih, dia menggantikan imam di rakaat pertama, sholat apapun itu, karena imam di rakaat pertama tidak ada tasyahud, dia nggak ada tasyahud ya. Kemudian dia mendapat imam di rakaat ketiga untuk sholat 4 rakaat. Rakaat ketiga sholatnya 4 rakaat tidak ada tasyahud, sama. Nah, beda halnya kalau dia mendapati imam di rakaat kedua ada tasyahud imamnya, atau rakaat keempat ada tasyahud imamnya, atau rakaat ketiga sholat maghrib imamnya ada tasyahud juga, maka tidak boleh ya. Karena dia tidak ada kewajiban mengikuti bentuk imam, sholat imam, padahal imamnya rakaat kedua, keempat, ketiga sholat maghrib pakai tasyahud, dia kan nggak ada kewajiban mengikuti imam karena memang sudah putus, maka ini tidak boleh. Nah, disebutkan fala yasihu, tidak sah kalau makmum tidak memperbarui niat. Tapi kalau makmum memperbarui niat dalam kondisi ini maka hukumnya sah ya. Tadi harus boleh ya, sah. Yang kedua, an yaqtadiya bihi qabla nahwi hadasi. An yaqtadiya bihi qabla hadasihi. Orang yang menggantikan imam ini selain sholat Jumat ya, adalah orang yang sudah pernah atau sudah bermakmum, maka ya juzu mutlaqo. Nah, boleh secara mutlak. Kalau yang ini tadi, ini ada catatannya. Kalau mencocoki imam yang sama-sama nggak ada tasyahudnya tadi ya. Nah, kalau ini bebas karena dia pernah bermakmum dengan si imam. Ya. Karena apa? Di sini disebutkan karena dia mengikuti sholatnya imam, karena dia tadi sebelumnya ngikuti imam. Ya. Kalau yang sebelumnya dia sudah menjadi makmum kan, berarti dia masih mengikuti imam. Kalau yang tadi belum, dia nggak ada ikatan lah gampangnya, nggak ada ikatan dengan imam, imamnya pun pergi, digantikan dia. Kondisi yang pertama ya, tidak ada ikatannya dia kan, karena dia belum bermakmum pada si imam, sehingga tidak mengikuti tartibnya atau bentuknya sholat imam. Maka ada rinciannya tadi. Kalau ini sudah pernah mengikuti sholat imam, jadi statusnya sebelumnya adalah makmum dari si imam tadi, sehingga kita ketika menggantikan imam dia tadi mengikuti bentuknya imam. Nah, kemudian jika si pengganti ini tahu kondisi terakhir apa, maka dia lanjutkan. Kondisi terakhir imam batal itu apa? Dia lanjutkan di situ. Kalau nggak tahu maka diawasi orang-orang di sekitarnya, di belakangnya ya. Ketika misalnya dia sudah mau berdiri gitu kan, maka dia berdiri. Oh, ini jamaahnya sudah mau berdiri ya, dia berdiri. Atau jika tidak berarti dia duduk. Jadi dia berarti dia duduk. Nah, kemudian ada catatan juga, disyaratkan boleh istikhlaf itu kalau atau sebelum imam-imam ini sebelum makmum-makmum ini pada melakukan rukun-rukun ya, meskipun rukun qauli sebelum itu boleh ya. Kalau sudah melakukan maka tidak boleh untuk sholat Jumat ya, tidak untuk sholat Jumat. Kalau sudah pada melakukan rukun sendiri-sendiri tidak boleh istikhlaf. Kalau selain sholat Jumat tidak boleh kalau tanpa tajdid memperbarui ini niat. Demikian tentang perincian menggantikan imam ketika sholat Jumat dan ketika sholat selain sholat Jumat. Dengan demikian sudah selesai bahasan tentang sholat Jumat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita pelajari tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, misal dalam keadaan peperangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.